Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 4 Purwokerto, yang terhormat Bapak Handono selaku JPP Angkatan 9 SMP Negeri 4 Purwokerto, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Marilah pada kesempatan siang ini kita akan mengikuti kegiatan dalam rangka sosialisasi budaya positif sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Handono Sarjana Pendidikan. Untuk acara siang ini, pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Hadiah dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. 1, 2. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. 1, 2. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 4 Purwokerto kepada beliau Ibu Dwi Kurniasih dan diri dipersilakan. Terima kasih Bu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang pada siang ini alhamdulillah kita berkumpul di sini sesuai dengan undangan yang kemarin sudah di-share oleh beliau Bapak Handono SPD sebagai CGP Angkatan 9. Dan pada siang hari ini mohon maaf Pak Handono ada beberapa rekan yang tidak bisa hadir mengikuti kegiatan karena satu, beliau ada kepentingan keluarga dan Bu Erni serta Bu ada kegiatan terkait persiapan biar atau gelar day yang akan kita laksanakan besok hari Jumat. Pertama-tama, hari ini kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta selawat salam. Semoga selalu tercurah kepada dunia kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita beri syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan undangan hari ini kita akan mendengarkan bersama terkait dengan budaya positif sekolah yang setidaknya mungkin sudah dilaksanakan oleh beliau Pak Handono sebagai CGP. Dari rangkaian kegiatan ini berarti Pak Handono sudah sesuai dengan slogan dari Guru Bergerak, bergerak dan menggerakkan. Dan hari ini Pak Handono menggerakkan Bapak Ibu juga terkait dengan budaya positif sekolah. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini menambah wawasan kita semua sehingga budaya yang ada di sekolah kita semakin positif sehingga sekolah kita juga semakin mendapatkan perhatian dari masyarakat. Anak didik yang percaya dengan sekolah kita juga semakin banyak. Demikian sambutan yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya tiba saatnya ke acara inti, yaitu sosialisasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Handono SPD. Kepada Bapak Handono dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan waktu, dan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah juga memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk budaya positif sekolah jadi sangat penting dan saya bersemangat penting sekali kalau untuk merubah paradigma kita ya, paradigma kita yang saya sendiri merasa ternyata banyak salah juga ya bagi guru. Pertama kita harus bertekad untuk berubah. Sebab Bapak Ibu kepalkan tangan, kira-kira kalau ada orang menawar sesuatu, apakah kepala tangan itu akan kalian buka? Apakah kalau ada orang yang merayu membujuk, kepala tangan itu akan terbuka? Kira-kira yang menentukan kepala itu terbuka atau tidak itu siapa? Orang lain atau diri kita? Diri kita. Berarti yang bisa berubah adalah diri kita. Jadi kita kembali ke kita sendiri. Siapakah yang memegang kontrol adalah diri kita. Itu sudah fix. Ya. Kita berubah dari mana? Apa orang lain yang berubah kita sendiri yang memegang kontrol kepala tangan tersebut. Mau dibujuk, mau kemana, kita yang mencoba. Itu yang pertama. Jadi kalau pengen berubah adalah dari diri kita. Siapakah yang memegang kontrol? Jawabannya adalah diri kita. Lalu kembali lagi, murid kita kadang melihat
kita bisa memegang kontrol murid, betul atau tidak? Kita sebagai guru bisa menerima atau mengontrol murid itu sepenuhnya, betul atau tidak? Ada pikiran seperti itu? Iya, saya juga gitu maksudnya. Misalnya ada kelas tidak tenang maka saya yang memegang kontrol, bukan muridnya yang memegang kontrol. Jadi kita berubah saja dari diri kita membayangkan bahwa murid itulah yang memegang kontrol, mau dia mau perhatikan maka dia yang memegang kontrol. Lalu gimana caranya pada saat kita pembelajaran anak-anak terus semaunya sendiri? Itu nanti di slide selanjutnya ada pembelajaran. Lanjut, miskonsepsi. Kesalahan kita tentang kontrol adalah satu, bahwa kita membayangkan guru yang mengontrol murid, memaksa murid itu, sedangkan murid itu sebenarnya di dalam hatinya itu dialah yang memegang kontrol, mau atau tidak dengan gurunya. Saya pikir seperti itu. Kita banyak kesalahan atau miskonsepsi tentang kontrol. Terus yang kedua, ini juga saya mengalami juga miskonsepsi, kesalahan paradigma bahwa kalau kita menguatkan secara positif dengan tujuan dan lain-lain, maka itu adalah bagus. Ternyata paradigma ini tidak selalunya benar. Kenapa? Memberi pujian berlebihan. Coba kadang-kadang kita misalnya si Hendra, kita terlalu berlebihan, terlalu over. Atau ada seseorang yang merasa gurunya sudah berikan ujian sampai rumah, kembali ke sekolah dia membayangkan gurunya adalah segalanya, karena dia sangat tergantung kepercayaan dirinya dengan guru. Jadi ada dua efek dari itu, yaitu dia akan melakukan sesuatu karena ujian, atau dia melakukan sesuatu karena mendapatkan hadiah materi. Itu efek dari penguatan positif. Lalu gimana dong? Kita harus gimana sebagai guru? Saya sudah awalnya ini salah, mengontrol ini salah. Penguatan positif juga salah, memberikan ujian hadiah lalu kemudian juga salah. Mesti sih salah dari itu. Awalnya saya juga bingung. Kemudian memberi kritik apa lagi? Kadang-kadang kita supaya anak mampu tertib dan lain-lain kan kita mengkritik hal tersebut. Ternyata itu juga kesalahan. Terus itu bahwa kita membayangkan bahwa orang dewasa itu berhak maksa, sebenarnya itu juga tidak. Saya lihat seperti kita sebagai orang tua ya, karena kita sama sekali tidak boleh memaksa. Lalu harus gimana dong? Gimana solusinya? Saya solusi di sini. Ternyata dalam pembelajaran ini kita yang harus merubah paradigma otak kita. Ini kita rubah dulu cara melihat dunia. Realitanya jadi kita selama ini itu melihat murid dengan kita itu sama. Perasaannya sama, sedangkan gurunya sama. Padahal realitanya anak dengan kita itu berbeda, sama sekali berbeda. Gambaran kita tentang orang lain sama dengan kita, padahal orang lain itu sama sekali berbeda. Jadi cara melihat dunianya ya, kita melihat orang lain adalah sesosok yang berbeda dari kita, bukan sama. Lalu gimana kalau ada nakal, ada anak saya perhatian, jatuh di kelas, gimana cara mendisiplinkannya? Ini kadang-kadang saking gue ya, kayak pegawai aja, pekerjaan dan lain, tetap ramah, itu yang kadang saya mereka itu salah juga, ternyata salah. Karena saya tidak tahu cara mendisiplinkan murid yang cepat dan efektif.
juga dengan murid. Murid apakah manut dengan guru karena dia takut dengan gurunya, atau dia memang sadar betul, itu yang kita perlu pahami. Seseorang melakukan itu kita tidak awasi, tidak itu kenapa? Karena di dalam dirinya itu dia sadar pada saat melakukan tindakan itu tujuannya untuk apa. Gitu. Jadi kita mengelola kesadaran dari dalam murid. Apakah dia melakukan satu karena ingin dipuji? Juga tidak. Harus dari sadar. Kita juga lupa. Kita sendiri melakukan pekerjaan itu kenapa? Karena kesadaran dan tanggung jawab. Itu. Lalu apa? Jadi kita yang harus kita lakukan adalah yang ketiga. Sebagai pembelajar yang sepadan ya, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab menghargai diri kita sendiri. Jadi kita paradigmanya mulai berubah ya. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Maka ada beberapa sebelum kita melakukan hal yang positif, bertanggung jawab dari kita bertanggung jawab kepada diri kita. Itu pekerjaan saya kok. Maka itu kita harus bertanggung jawab. Melalui itu, maka si murid juga demikian. Ada gurunya, dia bertugas, maka dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Itu. Jadi kita berubah itu bagaimana menumbuhkan kesadaran dari murid. Nah, konkretnya gimana supaya anak disiplin? Konkretnya bagaimana? Baik, kita kembali lagi ke sini. Murid, kita kepada murid ini. Contoh saya di Jakarta, itu semua orang kan pakai helm ya, di jalan raya. Ada yang sadar karena keselamatan, ada pula yang karena tidak sadar tentang keselamatan, tapi karena takut dengan tilang polisi. Dari kedua itu, maka kita itu ya harusnya yang memilih keselamatan. Jadi ada polusi ataupun tidak, kita akan menggunakan helm. Gitu. Jadi menumbuhkan kesadaran dalam tujuannya untuk apa? Kemudian yang kedua, mengapa kita beri peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan dari kesehatan? Karena kita sadar kesehatan. Maka kita akan melakukan itu ada aturan atau tidak, kita akan melakukan itu karena kita sadar itu demi kesehatan. Itu. Jadi anak-anak itu juga demikian. Kalau dia sadar, maka dia akan melakukan tujuan itu dengan baik tanpa kita menekan, memberikan hukuman tanpa itu. Coba kita latih diri kita. Apa tujuan kembalikan barang ke tempatnya? Coba. Saya biar ini aja, biar refreshing. Iya, iya. Coba keyakinan apa yang ada di kita, kenapa kita harus kembalikan barang ke tempatnya? Kenapa? Kalau tadi kan kalau penggunaan biar selamat. Maka kita memberikan barang tempatnya tujuannya supaya ketika kita menggunakan lagi barang itu sudah ada tempatnya. Mungkin seperti itu. Ya. Kalau pandangan, kalau sudah sadar bahwa itu perlu diatur atau tidak? Perlu diperintah-perintah atau tidak untuk mengembalikan barang ke tempatnya? Tidak. Kita juga dahulu itu kalau sudah sadar, dia kembalikan pada ke tempat tersebut. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Tujuannya untuk apa? Pak Prabowo, Pak Prabowo, iya, Pak Prabowo.
kira-kira tujuannya apa? Kita kok dilarang mengganggu orang lain? Oh, Mas Ali, bagaimana itu? Ya, menurut saya tujuan saya tidak mengganggu orang lain karena saya secara pribadi tidak senang diganggu orang. Iya, sadar ya, sadar diri ya. Kira-kira dengan hati-hati tidak? Apa ini mengganggukannya atau tidak melakukan kita? Hati-hati ya, Sangat hati-hati. tanpa kita. Iya, bentuknya kan. Terima kasih Mas Ali. Gitu. Jadi aturan itu kalau dia yang melakukan aturan itu sudah sadar, tanpa diberi, tanpa diberi hukuman, tanpa dikritik, dia akan melakukannya dengan senang hati. Guru gue energinya enggak apa sebenarnya terlalu over berlebihan gitu. Baik, dilanjutkan. Mempersilahkan keluarga sekolah untuk berjuang hari ini. Nah, kalau kita tuh ada tertib, anak kok enggak? Masalahnya kenapa sih? Kenapa dalam tertib kelas sekolah kok anak kecenderungan tidak mau melakukan? Misalnya baju tidak dimasukkan. Kenapa? Karena kita yang memerintah, bukan anak yang bersepakat. Gitu. Kalau anak yang bersepakat, maka anak itu merasa saya akan bertanggung jawab. Saya yakin dia dasar anak seperti itu. Makanya di sini tanda tertib dikasih keyakinan kelas. Itu pun kalimatnya tidak negatif, contohnya jangan berlari di kelas, tetapi dengan kata-kata yang positif, berjalanlah di kelas. Karena saya sih kalau kita bilang malah kayak itu ya langgar gitu ya, tapi dengan cara yang positif kita akan baik lanjut. Nah ini kalau ada balik kelas cukup, maka setiap balik kelas akan seperti apa sih Pak? Saya sudah melaksanakan ternyata saya sudah kan luar biasa, baru itu luar biasa. Tapi begitu saya coba benar boleh apa kepengen ternyata udah itu soalnya sebenarnya anak saya kepengen di sini itu teratur lah dalam pembelajaran. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan atau keyakinan yang teratur gimana? Baik, satu, kalau Pak Guru menjelaskan, kalian wajib memperhatikan mendengarkan pembelajaran. Sepakat dan sepakat. Kalau sepakatnya dari diri mereka, bukan kita yang mengatur. Mereka yang sepakat, maka dia merasa akan bertanggung jawab dengan kesepakatan itu. Dua, jangan saya katakan tadi masih ada di sini. Gunakanlah topi saat istirahat, maksudnya seperti itu. Jadi sama saja dengan jangan menggunakan topi di kelas, tapi tidak boleh memakai kata-kata negatif. Jadi pakai positif. Gunakanlah topi di luar kelas. Nah, kesepakatan itu selama 2 jam pembelajaran, ternyata anak itu aktif gitu. Aktif konsentrasi biasa itu. Kalau si Anissa omongan itu selama 2 jam itu mereka mendengarkan, merasa bertanggung jawab dengan kesepakatan itu. Kenapa? Karena itu berasal dari mereka. Itu. Karena mereka yang mengontrol diri mereka sendiri, bukan kita yang mengontrol. Ini aturan, tolong ya dijalankan gitu. Jadi kalau mereka yang mengontrol diri mereka itu akan jauh lebih mudah. Contohnya, jaga kesehatan, jaga peduli, masalah tugas kelompok itu tetap dan aktivitas. Next, ini contoh-contoh yang mungkin bisa paling jelas, bisa berubah. Coba sekali-kali sebelum pembelajaran assalamualaikum sudah absen sudah. Bagaimana kalau di sini biar pembelajaran itu berjalan dengan baik, kita buat kesepakatan. Satu, ya hadir tepat waktu ya. Kalau mereka belajar dari mereka, insya Allah kita jadi lebih mudah menjalani. Contohnya, ya lanjut.
maka kita harus tahu dulu jajannya kebutuhan mereka itu apa sih. Cukup 5. Ya, apa saja kebutuhan itu. Ini jadi siswa itu butuh bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang sama dengan diri kita ya. Lapar yang pengen makan ya. Kasih sayang sama dengan diri kita, butuh diperhatikan oleh orang lain. Penguasaan artinya dia itu bisa kemana, bisa sesuai dengan keinginannya, itu penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Bebas dia mau melakukan apa, dan yang kelima, kesenangan. Lalu kalau ada murid saat kita belajar kok tengok ke jendela kayak gitu, kenapa? Kira-kira dari 5 kebutuhan itu kenapa dia pada saat pembelajaran kok ada orang lewat tengoknya keluar? Butuhnya apa dia itu? Kebebasan. Nah, ibu-ibu merdeka kalau tidak di dalam kelas boleh di luar kelas. Kalau bosan di dalam kelas boleh di luar kelas. Kalau bosan misalnya bebas di sana. Misalnya bukan kita yang biologi mengajar kupu-kupu bisa di luar. Lanjut contoh. Nah, ini untuk panjenengan. Ya, juga di nanti ya. Ini buat wali kelas tujuan dia bingung ada kelas salah satu murid namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 datang mengeluhkan Doni sering meminta bekal makan siang secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti di bawah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Doni sering meminta bekal kepada temannya. Kira-kira kenapa? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Doni? Jadi kita itu tidak langsung marah-marah ini salah-salah enggak. Tapi ada kebutuhan yang belum tercukupi oleh Doni. Kan ada survive, terus ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan sisi-sisinya kesenangan. Menurut Anda apa kebutuhan yang belum terpenuhi Doni? Memperbuti bekal temannya. Butuhnya apa saja? Kasih sayang bisa. Mungkin dia butuh perhatian. Mungkin bekalnya ada orangnya aja. Dia cari perhatian. Bisa. Kalau biasanya bertahan itu mungkin dia itu lama banget. Bisa seperti itu. Ya, jadi kita harus memahami anak itu dulu. Jangan langsung ngejudge. Ini lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Coba dikit bunyinya. Yang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tulisan yang bawah ini. Yang 5 diklik. Dan coba diklik lagi. Ada puisi dan sedikit demi sedikit kita memahami, kita start kuis no. Dosa sedikit itu tidak ada yang sama ya. Kita lihat baik. Nah, kita ada pilihan. Pas 3 SD begitu sampai sekolah menangis. Kenapa kita sekolah begini juga anak kita kebutuhan apa? Dia berarti pada kebutuhan gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang bisa diberi oleh tidak? Jika jawabannya seperti ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung suatu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru. Sebetulnya apa kira-kira sih tidak itu?
kebebasan, kesenangan, kesenangan, kebebasan, kebebasan tidak Tahan hidup ya. bertahan itu kebebasan, betul. Bertahan juga kayaknya itu kesenangan, itu betul senang mas itu juga baik dan selamat. Ibu itu tidak menyapa hari ini padahal aku pakai sedikit rambut baru loh. Nah, ini apa ini? Bisa ditetap ini lah. Bagus saya pakai sepatu baru kayak apa gitu. Dia itu, ya betul kasih sayang. Lanjut. Karena ketiga, aku sebel kalau aku tidak ragu malah ibu guru menunjukin ke teman-teman di depan kelas. Yo, A, B, C, D, E. Untuk apa dia? Kebebasan ya. Kebebasan. Aku sebutkan apa? Dia ingin tetapi dia tidak bisa. Tapi, Kebebasan ya. kira-kira apa? Dia itu ingin melakukan satu jangan, tapi dia tidak berkuasa. Berarti pengen kebebasan. Penguasaan. Penguasaan, ya, karena dia tidak berkuasa apa-apa. Lanjut yang nomor 4. Jadi aku bosan masa belajar semua gitu aja begitu saja. Apa itu? Senang ya. Semangat, kebebasan, Antara dua itu. kebebasan ya, iya, coba. Oke, menguasai. Lanjut, terakhir kebutuhan apa dia itu? Yang terakhir adalah aku lapar, masa aku nggak boleh izin makan lapar tuh lapar. Bertahan hidup, apa kasih sayang, kucing itu kasih sayang, kasih juri ya. Oke, dilanjutkan tadi sampai di mana ya? Slide yang kebutuhan dasar manusia. Paham ya? Jadi cuma kita perlu 5 tok saja. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, maka kita berhadapan insya Allah ya. Insya Allah paham. Jadi tidak langsung bicara. Alam ini gimana sih? Barangkali di belakang itu penuh dengan masalah ya. Seperti itu. Oke, dilanjutkan tadi sudah ya. Bagaimana kalau ada, nah ini yang paling penting ya, kita sebagai guru itu harus gimana? Ternyata kita itu salah. Ada kasus murid terlambat sekolah. Bagaimana tindakan kita? Coba kita sambil refleksi diri kita, termasuk diri saya sendiri. Ternyata salah ya, mulai bosan ya. Baik, dilanjutkan yang pertama. Nih, siapa yang kita penghukum? Salah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Mau datang terlambat, kapan bisa datang tepat? Kalian pernah kan memahami bagaimana perasaan diri dalam kehidupan? Bagaimana perasaannya? Next slide. Nah, anak itu punya perasaan loh. Sebagai marah, mendendam, jadi agresif, malah mungkin di luar, tidak di depan panggung gurunya, mungkin malah sikap perilakunya lebih buruk. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, jangan menjadi tipe penghukum. Next. Membuat merasa bersalah, ya. Adik, kamu ini bagaimana? Kamu kan sudah janji tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu kayak gitu pernah enggak? Maksud saya juga kadang-kadang seperti itu
gini jadi ternyata juga salah. Kita sebagai guru juga memang salah. Bagaimana sih kamu sudah jadi, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Tuh, itu saya katakan, juga. Gimana muridnya? Murid sih senang akan dengan guru, tapi ada sisi negatif. Dia itu akan suka itu pada guru itu, akan sangat tergantung dengan guru itu. Bagaimana kalau guru itu tidak ada ya. Nah yang keempat, kalau dia mengasih konsekuensi dari anak itu sudah bagus. Kalau misalnya terlambat gimana kalau terlambat, maka kamu harus konsekuensinya tugas harus tidak. Dia hanya pemantau. Ini sudah hampir menjadi bagus, tapi juga belum. Karena dia sifatnya memantau saja. Perasaan murid bagaimana? Next slide. Murid memahami konsekuensi, tapi tidak nyaman dengan harus digawas. Gitu. Jadi dia lanjut yang terakhir, manajer ini yang betul. Itu bukan ada silang, tapi ada sehat. Ini yang betul. Udah kepenak, kita penak, anak kepenak. Jadi kadang-kadang pikiran kita itu kan memang kalah, tapi sebenarnya kita itu bisa menang-menang. Kita senang, anak pun juga senang. Caranya gimana? Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu kan jam 7. Jadi kamu terlambat. Nah ini yang kata kira-kira bagaimana? Belum jelas. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah ini kata-kata ini. Dia akan melihat ke dirinya sendiri. Karena yang mau dirinya. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang ketiga. Kan dia yang mau mengontrol dirinya. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu ada di sana di waktu tempat aku tidak Pak. Dia yang menyetujui dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri. Betul. Ya, next. Jadi kita fokus ke anak tersebut bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahami atau belum? Jadi guru itu mencoba menumbuhkan tanggung jawab. Misalnya tidak kira-kira kamu supaya kalian tidak bagaimana, maka dia memikirkan solusi sendiri dan dilakukannya sendiri. Itu akan melatih anak mencari solusi sendiri mandiri. Dan dia juga bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Coba sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin kurang jelas. Ada kira-kira bisa paham ya? Bahwa anak itu memiliki kontrol dan kita tidak mengontrolnya, maka kita kembalikan kontrol pada murid untuk bertanggung jawab. Lanjut next. Ya, ini yang terakhir ya. Menstabilkan identitas, stabilis dan identity. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita kalau ada anak melakukan kesalahan ya, ada di dalam ini. Di dalam ini sebenarnya merasa ngomong ya, saya maksudnya emosi. Wah, berusaha dengan emosi ya. Pengen seperti itu, tapi ternyata itu hanya takut sementara saja. Jadi ada tiga, menstabilkan identitas, validasi tidak masalah, dan menanyakan lagi. Coba next. Mereka itu kan kesalahan gagal itu, gagal mengidentifikasi dirinya yang baik. Dan biasanya mereka itu karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi tanya dulu ke belakangnya, kamu kenapa seperti itu, sebaiknya bagaimana, itu akan anak sendiri yang memberikan. Jadi stabilkan dulu. Jadi kalau ada kasus dua anak berkelahi bahkan jangan langsung kita hukum atau kita ajak bicara.
kondisinya juga masih panas. Biarkan dingin dulu, terus setelah 1 hari mungkin kalau sudah habis terakhir mungkin ya kan ada kasus itu mungkin anak sebaiknya dibuang dulu, besoknya baru kita ngomong. Biasanya kalau habis setelah itu ya menyalahkan orang-orang dari macam-macam ya. Baik, yang kedua, nah kata-katanya gimana supaya dia itu bisa memahami dirinya sendiri. Tidak ada manusia sempurna. Coba kamu butuhnya apa, kebutuhan yang terpenuhi itu apa, itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi biarkan anak itu berbicara dulu. Lanjut. Setelah menstabilkan identitas, kita pada dasarnya sudah tenang ya, kita bisa menurut kamu setelah itu baik atau tidak, mesti jawabannya tidak. Jadi dirinya loh, bukan diri kita yang memaksa gitu. Maka dia akan memahami. Terus kalau sudah dia kok oh iya salah, terus kita tanyakan yang ketiga. Yang ketiga, menurut kamu yang benar bagaimana? Nanti keyakinan si anak tersebut, ya Pak, saya tak mau ngasih. Pasti jawabannya seperti itu. Karena sebenarnya semua manusia punya nilai-nilai kebijakan di dalam dirinya. Begitu juga, maka dia yakin tidak akan berkelahi kembali karena keyakinan dari si anak tersebut. Bukan kita yang menakut-nakuti, bukan kita yang mendukung, bukan kita yang merasa bersalah, tapi anak tersebut sadar dengan sendirinya. Dia yang memegang kontrol dirinya agar lebih baik. Lanjut, perhatikan cara praktek segitiga restitusi berikut ini. Aulia belum menetapkan catatan materi belajar dan meminjam buku catatan turun, namun turun tidak bersedia meminjamkan catatannya. Aulia besar dan merusak buku catatan turun. Baik, kita lihat bagaimana kita mengatasi murid itu. Sebentar, gimana caranya? Bluetooth connected. Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu Aulia? Saya kesal sekali dengan tersebut tadi Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyambung tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak Pak. Saya akui saya salah sudah merubah bukunya. Lantas seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai bukti orang lain. Jadi apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita ambil dulu. Bagaimana? Siap Pak, terima kasih. Itu cara praktek segitiga restitusi. Dia berikan bicara dulu, terus tanyakan
apakah kamu benar atau tidak. Nanti dia akan mencari dirinya sendiri. Terus kalau tidak benar apa yang kamu lakukan, dia akan meyakini apa yang harus dilakukan. Itu sudah cukup tidak itu. Tidak perlu kita menekan-nekan, marah-marah, emosi tidak. Cuma itu nanti anak, saya yakin lah ya, sedikit demi sedikit dia merasa oh ya saya yang harus bertanggung jawab. Dan nantinya di masa yang akan datang dan diharapkan anak-anak itu kalau dewasanya sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan mandiri. Begitu. Next. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu ada yang perlu ditanyakan silakan. Ya, itu tadi seputar budaya positif yang ada di sekolah yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Monggo apabila ada pertanyaan atau mungkin masih ada unek-unek nanti kita sampaikan. Ini mumpung ada narasumber kita di sini. Ada Ibu Kepala Sekolah dan ada Bapak calon CDP Pak. Ya, monggo. Silakan Pak Arif. Jadi Pak, tadi saya membaca ketika ada anak berlari-lari di teras itu kita ganti kalimat jangan dengan berjalanlah. Padahal, nah secara spontan untuk saya pribadi Pak, ketika lihat ada anak lagi berlari-lari, sebagai maju. Nah, sedangkan saya untuk menata kalimat positif yang itu kan butuh jeda waktu. Aduh, harusnya jangan ya, tapi silakan berjalan saja. Nah, bagaimana menurut Bapak supaya kita berpikirnya itu langsung gitu Pak, untuk menghilangkan kalimat yang tadi negatif tadi. Nah, sedangkan saya sering melihat udah apa contoh sekarang itu secara spontan Pak biasanya. Nah itu kan mungkin tadi disampaikan mungkin secara bertahap. Padahal kesehariannya kalimat itu sering terucap, kalimat negatif tadi ya. Padahal menurut Bapak Dono tadi dihilangkan, diganti ya, diganti dengan kalimat positif. Iya. Nah, karena kalau contoh saya melihat anak merokok, dengan kalimat saya diganti, nanti merokoklah di tempatnya gitu atau gimana? Saya malah ganti lagi Pak. Gitu Pak, hari begitu. Nah, saya minta solusi untuk berpikir supaya positif. Kalimat positifnya segera terus. Padahal kan butuh sepersekian detik. Itu berarti nanti menjadi terbiasa. Ya Bu. Itu menurut saya bertahap Pak. Jadi mungkin kalau sudah misalkan hari ini hari besok karena setiap kali dilaksanakan misalkan maka menjadi kebiasaan begitu. Iya. Awalnya susah, awalnya mungkin kata negatif. Setiap hari aktivitas anak itu tidak lari-lari atau tidak pohon, jadi kalimat yang kalau setiap hari ada lari kan mungkin kita terbiasa dengan kalimat positif. Enak berjalan. Besoknya anaknya tidak lari-lari lagi. Ya kan kita harus berpikir. Berarti setiap kondisi Itu loh Pak. Jadi kalimat jangan tadi dihilangkan.
Ini faktor yang ini ya untuk priwet sarane menurut Pak. Biasanya faktor solusi pengalaman bagaimana merubah kata-kata negatif menjadi Positif. positif. Apa ya? Ya, betul. Ya, nanti ada kayak ini ya. Kalau saya seperti ini ya, kita tidak harus langsung budaya seperti ini, karena ini ada Tidak apa, tidak. budaya berkata negatif itu kan ada kayak bahasa apa itu kan tersulit ya, bahasa apa bakal ya, ya kadang-kadang dari itu kan ini ada kaitannya dengan budaya lokal. Supaya kan sulit kalau dari sekitar perkaranya seperti itu. Ini kita ambil yang hanya untuk kesepakatan pasar yang kita tempel di depan yang setiap hari kita lihat. Sementara ucapan-ucapan itu sedikit bersih. Karena tidak mungkin kan kita marah, ayo kamu jalan di tempatnya ya. Kan ada aneh ya, kalau murid langsung lihat biasanya saya kok jadi harus seperti itu ya. Kan ada, tapi sedikit demi sedikit kalau yang keseharian kita tidak bisa lupakan karakter kita, karena di sekolah kita dengan murid. Nah, Arif di luar sekolah dengan teman-teman sepak bola yang tentu saja bahasa lapangannya kental sekali, mesti terbawa. Nah, caranya ya kita sedikit-sedikit kita atur, oh ini dan karena saya juga belajar, oh menghadapi ini seperti ini, oh menghadapi orang itu sederhana, menghadapi ini ya kami menghadapi anak oleh sebagai harus mulai seperti itu, betul. Jadi yang pertama kita di sini yang ditempelkan di depan, atau kita kesepakatan dengan murid jangan pakai yang dilarang, jangan itu ya. Tidak memakai kata-kata jangan dilarang gitu. Karena itu terbaca di depan orang setiap hari. Dan kata-kata itu di dalam psikologi akan menimbulkan dampak juga dalam mental menjadi negatif. Jadi itu seperti itu. Mungkin Bu Dwi ada tambahan dan Terima kasih Pak Andono untuk penerapan budaya seperti ini. Memang mungkin kita perlu tadi bertahap seperti itu. Jadi tidak bisa apalagi ini kan ilmu yang mungkin ya lama, tetapi baru kita ingat-ingat kembali seperti itu. Justru dengan hari ini kita menjadi merenung. Kemarin kita tidak banyak kita lakukan itu atau salah. Ternyata sekarang kita mendapatkan pencerahan. Dan setelah mendapatkan pencerahan kita hari ini, berarti kita harus berpikir sesuai yang diharapkan, yaitu menjadi manajer. Untuk menjadi manajer ini berarti bagaimana kita meninggalkan yang lainnya. Nanti mungkin selain dari kebiasaan, kita setiap hari menggunakan kata-kata yang positif, juga mungkin dari teman-teman ini bisa saling berbagi bagaimana kita menyikapi suatu keadaan di sekolah. Seperti Pak Andono. Begitu. Pak Arif, ada lagi yang perlu ditanyakan? Monggo. Ya, terima kasih. Ini saya ingin berbagi pengalaman dan merupakan salah satu menurut saya selaku guru. Ketika anak itu di jam berakhir itu bilang Bu kencot, seperti itu. Kencot alias makan. Padahal belum waktunya pulang. Nah ini yang saya tanyakan, berkesanah saya, jika ketika sebagian besar anak bilang kalau pengen pulang karena lapar,
Nah, ketika sebagian besar anak merasa lapar, nah, terkait sama tadi itu Pak, ya apa Pak? Ya, terus seandainya saya selaku guru menghabiskan waktu mengajarnya sampai jam pulang, saya kok keluarganya anak tengah emah atau mungkin sakit perut dan sebagainya. Nah, terus saya timbul ide, yuk aku sekarang tengah-tengah. Lalu yang bisa menjawab pertanyaan saya seputar kosakata itu boleh pulang lebih dulu, seperti itu. Mohon solusinya Pak. Terima kasih. Ya, cukup berat sekali pertanyaannya ya. Kalau pas jabatan menghadapi apa-apa, menghadapi anak yang kayak pulang, berisik terus ya. Ya itu kan kita kembali lagi ke kebutuhan. Tapi itu kebutuhan survival, bertahan hidup. Berarti kita pakai segitiga itu tadi. Kira-kira kamu sekolah siap sampai jam terakhir enggak, kamu siswakan ya. Lalu bagaimana? Kira-kira gimana supaya kamu udah 8 jam terakhir makan dulu, besoknya pasti akan ya makan. Mungkin seperti itu, jawabannya mungkin seperti itu. Jadi tidak menjadi budaya kita. Kalau ada, saya jadi kadang-kadang anak terlambat saja saya sekarang jadi tak bisa senang ngomong sama anak gitu ya. Kamu kenapa ini pasti diperhatikan itu besarnya. Jadi mungkin ya saya juga sama ya, jam terakhir lapar, kesel dan lain-lain. Ya itu mungkin karena banyaknya aku, saya juga belum pernah menangani itu yang terlalu banyak pengen pulang, kesel dan lain-lain. Mungkin di suatu saat kalau ada waktu yang luang, sepakatannya adalah jam terakhir pakai kata positif gimana ya? Makanlah sebelum jam terakhir, kenyanglah sebelum jam terakhir. Bagaimana? Bila tidak ada anak yang bilang lapar, kalau dalam makan yang tidak bisa ya makanlah sebelum jam terakhir. Penuhi kebutuhan perutmu sebelum pulang, setidaknya ganjel motor itu biar anak itu besoknya bersolah hilang berangkat Itu dihabiskan istirahat pertama. tetap dulu Mungkin saya ingin menambahi yang dikatakan Bang Guru itu betul. Ketika khususnya kita akan menstabilkan dulu di siswa itu. Ketika distabilkan dengan kata-kata yang positif, kalau uangnya ternyata sedikit dan mungkin kata-katanya kita dibitu. Keyakinan anak itu ketika istirahat, kalau istirahat nanti biar gak capek. Terus kalau capek kan pikirnya apa? Pikirnya makan. Nah, biar gak capek istirahat duduk saja di kelas, duduk dengan teman-temannya. Itu kan kata-katanya sudah positif. Terus gunakan waktu istirahat itu untuk ya mungkin hanya sholat di masjid atau membaca ataupun yang lainnya. Terus kalau sebelum sekolah sudah sarapan belum, besok sarapan, terus bawa bekal ya. Kemudian terakhir ya gurunya yang membawa makanan dan ya gurunya siap membawa makanan, tapi makanan ini tidak diberikan kepada tadi. Kalau kita memberi hadiah kan salah nih Pak, ini bukan hadiah, tetapi ya kita hanya berbagi. Bukan anak yang bisa menjawab yang dapat roti, yang tidak bisa menjawab tidak dapat roti, seperti itu. Dan terakhir mungkin Bapak Ibu sebagai guru di pembelajarannya, di model pembelajarannya jauh lebih menarik sehingga anak itu akan bertahan dengan Bapak Ibu. Terus tadi belajar itu memang jangan selalu di dalam kelas. Saya kalau inginnya Bapak Ibu ini belajar dengan anak-anak di luar kelas, tapi juga dalam kontrol yang jelas tugasnya apa saja. Jadi tidak full belajar di luar kelas, tapi ada kegiatan yang sudah disepakati. Oke.
Terus Pak Nandino. Ya, ada lagi, silakan. Sebenarnya mau paham ya. Masih dengan lapor tadi. Ini pengalaman saya di kelas 8B dengan salah seorang siswa itu anaknya kecil tapi gampang panikan. Karena uangnya sudah habis, nah otomatis dia itu pelampiasannya naik pohon apa cherry, pohon kersen ya kalau sini. Dari mana Pak? Dia memenuhi rasa laparnya dengan cari buah jari yang matang, tapi di satu sisi takut kalau anaknya itu jatuh. Gimana Pak? Ya kan baik. Iya. Jadi survival pemenang ya. Iya. Saya paham sih kita ya. Survival. Iya. Ya memang kadang-kadang itu orang yang jajan dia ada ya kadang-kadang masih terima itu jajan terima itu sesekali lah ya, tidak terus-terus. Karena kalau terus-terus ya itu tadi jadi dampaknya kan dia akan merasa oh itu tutupnya hanya kasih uang itu usia dan itu. Nah kalau masalah itu ya apa tiba-tiba harus lihat dia survivalnya muncul bertahan hidupnya, maka seadanya yang ada di depannya yang penting dia tidak nolong ya, maka dua seri ya. Kalau di rumah sekolah selama itu diperbolehkan jam istirahat tidak ya. Menarik itu melatih psikomotorik dan karena melatih psikomotorik kan tidak apa, tapi dampaknya tidak. Ya gimana ya? Kita jangan terlalu karena terus saya baca dosa-dosa kalau itu juga apa? Ya kalau di Iman itu memang sekolah membebaskan anak itu ya. Sementara kita kalau melihat dia mungkin merasa kayak lapangan kan bisa dilihat dari kalau apa ya sekitar ini udah makan dulu, jadi kita kasih nggak apa? Kalau itu, nah kalau itu ya solusinya gampang tuh pakai segitiga itu sih kamu udah dikasih uang yang sudah kok jam berdua kamu sampai pengen lapor Pak dan uangnya itu bagus. Nah itu baru menurut kamu gimana supaya tidak habis. Nanti dia berpikir mencari solusinya sendiri. Tapi kalau dia memang tidak ada uang survival terus makan saja itu memang ada sendiri. Masih sulit bu. Saya kasih waktu terus ya. Malu-malu mau bu? Oh ya, kadang nggak mau sini. Malu tambahan dari bu. Kalau dari saya sudah cukup jawabnya Pak Dono, memang mungkin praktek segitiga restitusinya lah. Mungkin nanti malah bisa jadi inspiratif buat Pak Dono, inspirasi kan nanti ada tugas ini buat video nanti anaknya di aktornya. Sudah ada videonya. Sudah ada Pak. Saat kemarin sama Kinar juga, Kinar itu yang malam, kayaknya yang malam nggak mau yang di malam. Ya iya, aku nggak mau yang di malam, kayaknya yang malam sama sejak malam. 2 kasus itu sudah ada. Kalau pengen subscribe dan like ya di YouTube yang aku belajar.
Satu ya. Sudah cukup Pak. Pak Prano. Mari. Gini Pak, apakah setiap kali muncul permasalahan di anak, apakah harus dengan segitiga tadi restitusi, apakah bisa diatasi dengan yang lain? Prosesnya itu Pak, ya, apakah harus dengan segitiga restitusi atau kita langsung ambil aja langsung dengan menstabilkan apa Pak yang ketiga? Ya, langsung situ aja, apa harus urut dari mengidentifikasi apa tadi pertama identitas, apakah kita harus ambil tiga-tiganya atau satu saja? Contoh, ada anak yang hampir tiap hari datang sekolah itu terlambat. Ya, itu kan ya apakah cukup dengan keyakinan saja atau harus dengan tiga-tiganya? Begitu Pak. Ya, saya kalau yang kasus sampai berkali-kali sudah dikasih segitiga restitusi berkali-kali itu berarti ada problem dengan psikologi. Mungkin di belakang memang ada masalah yang dia itu mengembangkan hal mungkin seperti itu, kebutuhan apa yang tidak tercukupi. Tapi kenapa sih harus 1, 2, 3? Kita membelajarkan anak biar anak itu memang sadar kira-kira itu yang betul. Dia melakukannya dengan sadar mana yang betul menurut dia, dan dia melakukannya tanpa suruhan guru, pendidik, ya kita semua itu seperti itu. Jadi dia melakukan solusi karena pikiran dia dan dia lakukan sendiri dengan kesadaran dia. Itu betul. Bukan karena anak bukannya gitu itu bukan. Kan seperti itu. Kita sadar sendiri lah kalau memang dia itu pasti akan dimasak. Adakah murid yang selalu masuk ke depan? Ada seperti itu. Nah, kalau 1, 2, 3, kalau yang ke-1 kan mengalahkan yang 1 kan harus stabil dulu. Bagaimana kalau sudah stabil, tinggal kita kesalahan kamu apa? Kamu tahu apa yang kamu lakukan benar atau salah. Itu untuk menuju keyakinan. Misalnya salah, terus bagaimana yang betul menurut kamu? Baru ke keyakinan. Apakah langsung bisa langsung ke keyakinan? Ya bisa saja sih ya. Emosinya kan masih menguasai. Oh iya, itu masalah. Jadi, ya. Kalau berkelahi masih kos-kosan pasti ada kata-kata tidak akan tenang. Jadi harus ditenangkan dulu memang. Gitu. Kalau sudah tenang baru kamu tahu apa yang kamu lakukan benar. Kalau salah, kira-kira benar bagaimana? Kamu mau melakukan apa? Gitu. Dia sadar melakukannya sendiri, mencari solusi sendiri tanpa kita yang menyuruh. Ya. Dicoba sekali. Kalau yang ketiga, kalau tidak bisa tapi 1, 2, 3. Mungkin cari yang praktis ketiga. Tapi yang jelas itu kata Putri harus lihat tangannya itu sudah stabil atau belum. Karena kalau belum stabil, dia itu pasti pakainya emosi, bukan rasionalitas atau logika. Mungkin ada tambahan Putri ini yang terakhir. Betul, baik. Saya kembalikan sesi tanya jawab ini sudah berakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon berkenan. Ya itu tadi sesi tanya jawab ya. Semakin siang semakin seru ini ternyata. Semoga apa yang sudah kita dapat dari penyampaian Bapak Hardono bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi bisa membudaya, jadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Seperti itu sehingga kita seperti harapan semula bisa bergerak dan harapannya bisa menggerakkan. Ya. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita berikan aplaus kepada narasumber kita. Ya.
Tak ada dari yang tak saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.